Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami senantiasa tiap hari meminta agar Tuhan berikan hati dan pikiran yang bijaksana untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dan masih akan berikan dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang Tuhan kehendaki. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati waktu kami, di dalam kami juga boleh membaca, beri kami mengerti dan berkati melalui firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu tunggal Yesus Kristus kami juga boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan di 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat pertama. 1 Petrus pasal yang keempat ayat pertama berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kita akan melewati bagian ayat-ayat Alkitab yang sulit, saudara, sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu, senantiasa kita memerlukan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus, selain saudara juga mendengarkan saya. Di pasal keempat ayat pertama, firman Tuhan melalui Petrus berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, yang sama, yang sepadan, yang sejalan. Saya harap setiap orang Kristen tahu mengapa Kristus telah menderita penderitaan badani. Kristus telah menderita penderitaan badani karena mengasihi saya, karena mengasihi saudara, karena mengasihi dunia. Oleh karena itu, Kristus telah rela untuk menderita secara badani. Kristus telah rela untuk mengorbankan dirinya, dianiaya, bahkan disiksa, akhirnya mati di atas kayu salib, saudara. Itu adalah bagi saya dan bagi saudara dan bagi seluruh manusia yang mau percaya. Penderitaan yang Kristus alami secara badani sebagai manusia bukanlah penderitaan yang ringan, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, penderitaan yang Kristus alami sebagai manusia sangatlah amat menyakitkan bagi Kristus.
Dia dicambuk, dia dipukul, diludahi dan sebagainya, bahkan dicambuk dengan mata untuk mengkorek daging, bahkan segala yang nyangkut di mata cambuk tersebut, saudara. Sehingga kalau saudara juga baca Alkitab, Kristus pun kehilangan tenaganya. Untuk berdiri sendiri aja susah. Bahkan dipaksa untuk memikul kayu salib yang akan digunakan untuk menyalibkan Kristus sendiri. Penderitaan Kristus bukanlah sesuatu yang ringan. Tetapi penderitaan Kristus adalah penderitaan yang sangat amat sukar dan menyakitkan, saudara. Terpujilah nama Tuhan jikalau saya dan saudara juga sudah menyadari akan hal ini. Sehingga ketika saya dan saudara saat ini sudah diselamatkan dengan percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, kita juga diminta untuk mempersenjatai diri kita dengan hal yang sama, dengan Kristus, agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, agar saya dan saudara tidak lagi mempraktekkan dosa. Karena penderitaan Kristus itu adalah penderitaan karena dosa saya dan dosa manusia. Oleh karena itu, saudara, kembali, agar saya dan saudara diperintahkan, diajar oleh Alkitab untuk memiliki pikiran yang sama. Dan bahkan kalau suatu saat saya dan saudara harus mengalami penderitaan badani karena aniaya, karena menjadi pengikut Kristus, biarlah kita juga tidak terkejut. Karena itu semua sudah dialami oleh Kristus sendiri. Tidak semua orang Kristen mengalami penganiayaan secara badani. Ada orang-orang Kristen yang tinggal di daerah-daerah atau negara-negara tertentu. Mereka mengalami aniaya badani, bahkan sampai dibunuh badan mereka, saudara. Entah dipenggal lehernya, entah ditembak kepalanya, dan segala macam masih terjadi. Dan bagi saya, bagi saudara yang masih diberi kebebasan hidup di dalam dunia di mana kita bisa mempraktekkan kekristenan dengan bebas, jangan justru jadi melempem, saudara, tetapi justru untuk bergiat diri. Untuk saya dan saudara mempersembahkan diri untuk lebih dipakai oleh Tuhan. Jangan melempem, tapi sadarilah, ini adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kalau saudara bisa beribadah kepada Tuhan Yesus dengan bebas. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan selama ada waktu ini. Di ayat kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga kembali di sini kita diingatkan, diberi perintah. Kita diberi perintah, waktu kita yang sisa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus, agar kita gunakan untuk tidak mengikuti keinginan manusia kita. Kita tahu oleh Alkitab, keinginan manusia, keinginan daging kita bertentangan dengan keinginan Roh yang sudah memberikan kita kehidupan baru. Keinginan manusia kita, keinginan daging kita akan membawa kita kepada kehancuran karena dosa. Oleh karena itu, terimalah perintah Alkitab ini supaya waktu saya, waktu saudara yang sisa tidak kita gunakan untuk menuruti keinginan manusia kita, tetapi untuk menuruti kehendak Allah. Untuk menuruti kehendak Allah. Sebagian orang Kristen begitu bingung dan susah untuk mencari kehendak Allah itu apa ya bagiku. Sebenarnya secara dasar kehendak Allah itu mudah dan sederhana untuk ditemukan oleh setiap orang Kristen yang mau membaca Alkitab, saudara. Kehendak Tuhan bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab akan mudah
ditemukan, yang berisi pengajaran, yang berisi perintah, yang harus kita lakukan, yang harus kita taati setidak-tidaknya. Itu adalah dasar bagi kita untuk belajar melakukan kehendak Allah. Sehingga dari situ kita akan dituntun mungkin kita memiliki kehendak Allah yang istimewa. Kalau saudara akan dipanggil sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai pastor, atau yang lain, tetapi dengan mengerti kehendak Allah yang secara dasar, yaitu mentaati firman Tuhan, itu adalah jalan yang paling utama untuk kita mengerti. Jadi jangan menempuh jalan yang susah dulu, saudara. Tempuhlah jalan yang mudah untuk mengerti kehendak Allah. Baca Alkitab, taati pengajaran Alkitab, taati perintah Alkitab, dan disitulah kita akan hidup menurut kehendak Allah. Ayat ketiga dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Memang ada orang-orang Kristen yang mempunyai latar belakang yang hidupnya seolah-olah begitu pekat, begitu gelap, saudara. Tetapi tidak semua orang Kristen memiliki latar belakang yang sama. Baik orang Kristen yang memiliki latar belakang yang begitu pekat, yang begitu gelap, ataupun tidak, kita adalah manusia yang sama-sama berdosa, yang telah dikasihi Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kembali setelah saya dan saudara diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, jangan pengen lagi balik untuk mempraktekkan kehidupan lama, karena kematian Kristus adalah kematian bagi dosa-dosa saya dan saudara. Mosok seolah-olahnya kita akan kembali mengulang akan hal tersebut. Itu hanya akan bertentangan di dalam apa yang sudah kita imani di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan saudara merasa belum cukup. Jangan merasa belum cukup. Tetapi justru di situ kita diajar melalui Efesus pasal kelima. Saya akan baca dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan lagi di antara kamu, saudara. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Jangan lagi itu disebut. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Kalau ada orang Kristen yang masih bangga, wah aku dulu hidupnya begini ya, aku tuh begitu gelap sekali, aku begitu suka ini, suka itu salah saudara. Sebetulnya justru malu ya. Kalau orang Kristen ingat akan perbuatan lamanya yang dipenuhi dengan dosa, seharusnya malu. Malu saudara. Oleh karena itu, biarlah kembali di waktu sisa yang ada ini, marilah kita bersama-sama melakukan kehendak Allah dengan memulai membaca Alkitab, menerima, mentaati pengajaran Alkitab, dan melakukan segala perintah dan peringatan Alkitab bagi saya dan saudara yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Di ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan. Di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Itu adalah satu gambaran kehidupan lama yang begitu gelap. Oleh Alkitab, bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kubangan ketidaksenonohan. Satu kehidupan di dalam dosa yang pekat. Orang Kristen tidak lagi mempraktekkan hal-hal tersebut, sehingga mereka yang belum mau taat kepada Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus, melihat kehidupan saudara yang baru, kelahiran saudara yang baru, mereka heran. Ya. Kok sekarang kamu jadi begini? Apa salahnya dengan kamu? Ya. Meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kenikmatan surganya dosa. Ya.
Apa salahnya dengan kamu? Kok bisa begitu ya? Itulah saudara, keajaiban keselamatan di dalam anugerah penebusan Yesus Kristus akan menjadikan seseorang baru. Dilahirkan dari roh Allah sendiri yang memberikan satu kehidupan baru, menjadikan manusia itu manusia baru. Sehingga akhirnya saudara, setelah itu saudara bisa difitnah ya. Saudara tidak mau lagi bersekongkol, tidak mau lagi berteman dengan orang-orang itu yang dulunya adalah sekongkolan saudara ya. Yang dulunya adalah teman-teman Anda yang dekat, bagaikan keluarga dekat. Sekarang setelah saudara disadarkan dan bertobat menerima Yesus Kristus, saudara sudah menjauhkan diri dari mereka, bahkan meninggalkan mereka. Saudara kembali justru dimusuhi oleh mereka, difitnah, saudara. Itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi kembali. Itu adalah hal yang tidak mengejutkan kalau kita membaca Alkitab. Dan di ayat kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap orang, percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, akan dihakimi. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah. Mungkin saudara pernah mendengar perkataan orang yang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Benar juga loh saudara, orang berkata semua jalan akan membawa manusia kepada Allah. Betul saudara. Tetapi ada dua kondisi yang berbeda. Satu untuk menerima upah surgawi, dan satunya untuk dihakimi dan dihukum, dibuang ke neraka. Itu yang harus diketahui dan disadari oleh manusia, sehingga manusia akhirnya boleh mengerti dan menyadari jikalau Allah sendiri sudah menyerahkan penghakiman itu kepada Kristus. Dan kalau nanti saudara, orang-orang itu yang tidak mau taat kepada Allah untuk taat kepada Kristus ditanyai oleh Kristus, kok kamu menolak aku? Bagaimana menjawab saudara? Tidak akan sanggup menjawab. Menatap Yesus pun tidak akan sanggup saudara. Banyak akan terjadi agamawan-agamawan yang akhirnya tercengang-cengang. Aku sudah salah memilih. Aku tidak mau mentaati Allah. Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat pertama, percayalah kepada Allah, tetapi juga percayalah kepadaku. Orang yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah, akhirnya kalau tidak fanatik akan ketemu dan percaya Yesus, saudara. Ya, kalau fanatik ya sudah stop di situ saja. Tetapi orang yang benar-benar mau mencari kebenaran, kita doakan Tuhan akan pimpin orang itu. Orang yang benar-benar takut akan Allah, tidak dibatasi oleh tembok-tembok kefanatikan, akan dipimpin untuk bertemu di dalam keselamatan Yesus Kristus. Di ayat ke-6, bagian yang sulit, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Di pasal ketiga, di situ kita diberitahu sewaktu Yesus di dalam alam kematian, Dia mengunjungi roh-roh orang mati yang berada di zamannya Nuh. Dan di sini kita membaca, dikatakan oleh sebab itulah maka Injil juga diberitakan kepada orang-orang mati. Orang-orang mati, saudara, tidak memiliki kesempatan kedua kali untuk diselamatkan. Mengapa? Alkitab berkata Injil itu juga diberitakan kepada orang-orang mati. Dari apa yang kita tahu, saudara, yang dicatat oleh Alkitab, di dalam Efesus 4 ayat ke-8 dikatakan, itulah sebabnya kata Nas,
Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Di Mazmur 68 ayat 18 firman Tuhan berbunyi, Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Yesus pergi memenuhkan, melengkapi pemberitaan Injil kepada roh-roh orang mati yang sudah dibenarkan Allah. Bukan untuk membuat mereka selamat, tetapi untuk melengkapi, untuk memenuhkan, untuk mengatakan, inilah aku, Mesias yang sudah engkau nantikan, yang sudah engkau dengar dari para nabi yang engkau percaya. Dan Yesus melepaskan mereka dari tempat itu, dibawa untuk naik ke surga. Saudara yang penting bagi saya dan saudara yang masih hidup saat ini, sudahkah saudara benar-benar taat kepada Allah dengan tidak dibatasi oleh tembok fanatisme? Tahukah jikalau saya dan saudara dan setiap manusia akan dihakimi oleh Kristus? Sehingga bersiaplah menjawab pertanyaan Kristus yang akan menjadi hakim agung bagi setiap manusia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga semakin merindukan untuk mengenal Allah di dalam kasih Kristus yang sudah dicurahkan kepada manusia melalui pengorbanan Yesus. Amin.